Selamat malam, Bapak Niko. Kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan kode etik International Council on Archives yang disingkat ICA. Kelompok kami terdiri dari next slide. Saya sendiri Jonathan Ramos Panjaitan. Saya Muhammad Deva Toilah. Saya Nabila Fritania. Saya Renanda Diva Ceryasanti. Saya Rizka Elia Viana. Saya Selena Ivana Putri. Dan saya Santara Febriansyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Saya persilakan untuk Santiara. Terima kasih untuk Jonathan Ramos. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang PPT yang kita sudah kerjakan. Yang pertama itu tentang ICA, yaitu akan dipresentasikan oleh Rizka Elia Viana. Baik, terima kasih Santiara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang International Council on Archives atau yang biasa disingkat ICA. ICA adalah organisasi profesi non-pemerintah internasional untuk mempromosikan kerjasama pada bidang kearsipan. ICA didirikan pada tahun 1948 di bawah naungan UNESCO oleh Charles Samaran. Sekarang ICA diketuai oleh David Fricker. ICA memiliki hubungan kemitraan dengan banyak organisasi nasional maupun internasional karena hubungan kemitraan merupakan salah satu tujuan ICA, yaitu berkolaborasi. ICA telah menerbitkan banyak standar, artikel, dan panduan serta mengedarkan makalah tentang hasil penelitian ke dalam praktik profesional yang berkaitan dengan arsip dan pengelolaan arsip. Next. Selanjutnya ada visi dan misi ICA yang tertuang dalam ICA Strategic Direction tahun 2008 sampai 2018 yang disampaikan pada saat ICA Annual General Meeting yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada tanggal 25 hingga 26 Januari 2008. Visinya yaitu pembuat keputusan utama di organisasi nasional dan internasional dan masyarakat umum di seluruh dunia akan memahami bahwa pengelolaan arsip yang efektif merupakan prasyarat penting untuk pemerintahan yang baik, supremasi hukum, transparansi administrasi, dan pelestarian memori kolektif umat manusia, serta akses ke informasi oleh warga negara. Lalu misinya, mempromosikan konservasi, pengembangan, dan penggunaan arsip di seluruh dunia, serta bekerja untuk melindungi, meningkatkan, dan menjaga memori dunia, dan juga komunikasi untuk menghormati keanekaragaman budaya. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Deva yang arsip menurut ICA dan alasan pengelolaan arsip bagi ICA. Ya, terima kasih Santiara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsip menurut International Council on Archives atau yang disebut ICA. Yang pertama, arsip adalah produk hasil dokumenter dari aktivitas manusia yang disimpan karena memiliki nilai untuk jangka panjang. Arsip adalah catatan kontemporer yang dibuat oleh individu dan organisasi yang memberikan memori langsung ke peristiwa masa lalu. Terus yang ketiga, ada arsip merupakan ingatan untuk membentuk identitas suatu bangsa dan negara, juga masyarakat, serta merupakan landasan informasi dan pengetahuan bagi publik. Yang keempat, ada arsip adalah saksi bisu di masa lalu. Mereka memberikan bukti, penjelasan, dan pembenaran baik untuk tindakan masa lalu maupun pengambilan keputusan saat ini. Next. Nah, yang selanjutnya ada alasan pengelolaan arsip bagi ICA. Yang pertama itu ada dikelola dengan baik. Sarana bagi suatu negara untuk mengetahui dan memahami siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa tindakan pemerintah tersebut dijalankan. Yang kedua ada good governance, yaitu arsip menjadi fundamental sebagai memori kolektif bangsa bagi identitas, demokrasi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang baik. Yang ketiga ada memastikan pemerintahan berjalan dengan efisien dan tepat waktu. Yang keempat ada untuk kegunaan, yaitu untuk pendidikan dan penelitian, menyediakan hiburan dan waktu luang, hingga melindungi hak asasi manusia dan menegaskan identitas. Terima kasih untuk Deva. Selanjutnya yaitu Renanda Diva yang akan menjelaskan perbedaan archive dan record keeper oleh ICA dan pengertian kode etiknya.
Terima kasih Santiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan archivis dan record keeper oleh ICA. Nah, menurut ICA, tentang perbedaan arsiparis dan pencatatan itu pada dasarnya tidak ada karena keduanya bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan penggunaan arsip. Namun demikian, di beberapa organisasi dan negara terdapat record keeper yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup rekod atau biasa dikenal dengan arsip dinamis dari tahapan penciptaan sampai ke tahapan penyusutan. Sedangkan arsiparis cenderung bertanggung jawab terhadap rekod pada saat menjadi arsip statis. Nah, keduanya ini akan memiliki keahlian dan pengetahuan yang sama untuk memastikan kelangsungan hidup fisik dan integritas intelektual arsipnya masing-masing. Selanjutnya, ada pengertian kode etik. Nah, menurut KBBI, kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Yang kedua, menurut Perka Andri nomor 1 tahun 2017, kode etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok serta kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, menurut Rahardi tahun 2007, halaman 146, kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengingat mereka dalam praktek. Demikian, maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau segogianya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis. Yang keempat, menurut ICA sendiri, secara resmi kode etik diadopsi pada 6 September 1996 yang disampaikan pada sidang umum ICA di Beijing, China. Terima kasih untuk Renanda. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nabila Fritania, 10 kode etik ICA. Terima kasih moderator. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 10 kode etik ICA. Yang pertama, arsiparis harus melindungi keutuhan konteks arsip dan dengan demikian menjamin bahwa arsip tersebut terus menjadi bukti masa lalu yang dapat diandalkan. Yang kedua, arsiparis harus menilai, memilih, dan memelihara konteks arsip dalam sejarah, hukum, dan administrasi, dengan demikian tetap mempertahankan asal-usul dan asas aturan asli, serta menjaga dan dapat membuktikan hubungan asli dokumen. Yang ketiga, arsiparis harus melindungi keaslian dokumen selama pengolahan, pemeliharaan, atau pelestarian dan penggunaan arsip. Yang keempat, arsiparis harus memastikan aksesibilitas atau kemudahan akses dan kejelasan konteks arsip yang berkelanjutan. Yang kelima, arsiparis harus merekam dan atau mencatat dan dapat membenarkan atau memberikan alasan terhadap tindakannya pada konteks kearsipan. Yang keenam, arsiparis harus mengembangkan akses seluas mungkin ke konteks arsip dan memberikan layanan yang tidak memihak kepada semua pengguna. Yang ketujuh, arsiparis harus menghormati akses dan privasi dan bertindak dalam keterkaitan batasan perundang-undangan. Yang kedelapan, arsiparis harus menggunakan keterpercayaan khusus yang telah diberikan kepada arsiparis untuk kepentingan umum dan menghindari penggunaan posisi mereka untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak adil. Yang kesembilan, arsiparis harus mengikuti keunggulan profesional dengan menambah pengetahuan kearsipannya secara sistematis dan terus-menerus serta membagi hasil studi dan pengalamannya. Dan yang terakhir, arsiparis harus menyelenggarakan pemeliharaan atau pelestarian dan penggunaan warisan dokumen dunia melalui kerjasama dengan anggota profesi mereka sendiri dan yang lainnya. Terima kasih untuk Nabila Fritania. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sentania Ivana tentang kaitan kode etik ICA dengan prinsip kode etik.
Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya, jika kita sudah tahu 10 kode etik International Council on Archive, maka kita di sini tinggal menggabungkan kaitan kode etik dengan prinsip kode etiknya. Pada nomor 1 dijelaskan bahwa arsiparis harus melindungi keutuhan konteks arsip. Dan pada nomor 2 juga dijelaskan arsiparis harus menilai, memilih, dan memelihara konteks arsip. Nah, jadi di sini itu kaitannya dengan kebebasan dan tanggung jawab, di mana sebagai seorang arsiparis harus tetap menjalankan kewajibannya, bukan karena takut akan hukuman ataupun berharap mendapat pujian, tapi karena memang sudah kewajiban sesuai tugas dan fungsinya sebagai seorang arsiparis. Berikutnya pada nomor 3 dijelaskan bahwa arsiparis harus melindungi keaslian dokumen selama pengolahan, pemeliharaan, atau pelestarian dan penggunaan arsip. Jadi di sini juga memiliki keterkaitan dengan kejujuran, bahwa ia harus bersungguh-sungguh dan profesional dalam berprofesi sebagai arsiparis. Pada nomor 4, dijelaskan bahwa arsiparis harus memastikan aksesibilitas atau kemudahan akses. Nah, di sini berarti itu memiliki keterkaitan dengan prinsip kode etik, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien atau penggunanya. Karena arsip yang memiliki informasi terbuka wajib untuk dapat diakses oleh publik tanpa pembedaan apapun. Dan pada nomor 5 dijelaskan arsiparis harus merekam dan atau mencatat dan dapat membenarkan alasan terhadap tindakannya, yaitu berkaitan dengan prinsip kode etik pada otonomi atau tanpa intervensi dari pihak lain. Ini berarti seorang arsiparis dapat mengerjakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan hak dan kewenangannya sendiri sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan. Dan nomor 6 dijelaskan bahwa arsiparis harus mengembangkan akses seluas mungkin ke konteks arsip. Kode etik yang nomor 6 ini berkaitan dengan prinsip kode etik, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien. Bahwa layanan yang diberikan kepada semua pengguna atau publik tidak boleh dipilih-pilih, tidak memihak, dalam artian harus semua rata dan adil. Apapun jabatannya, pendidikannya, agama, suku, ras, atau apapunnya, asalnya tetap harus mendapat pelayanan yang adil. Pada nomor 7 dijelaskan, arsiparis harus menghormati akses dan privasi. Berarti ini berkaitan dengan prinsip kode etik, yaitu menghormati hak-hak orang lain. Dikatakan begitu karena bisa saja beberapa isi informasi arsipnya mungkin berkaitan atau mengacu kepada seseorang atau beberapa orang yang mengungkap privasinya ataupun orang-orang yang terlibat. Selanjutnya pada nomor 8 dijelaskan bahwa arsiparis harus menggunakan kepercayaan khusus yang telah diberikan kepada arsiparis untuk kepentingan umum. Berarti ini berkaitan dengan kode etik, yaitu membedakan sikap pribadi dengan kewajiban profesi. Sebagai seorang arsiparis, kita harus bekerja yang profesional mungkin. Maka ia harus dapat membedakan situasi dan kondisi di mana ia sedang bekerja dalam waktu sebagai profesi arsiparis dan di mana ia sedang tidak bekerja atau di luar jam kerja, di mana ia memiliki waktu untuk bebas. Arti dari bebas ini sendiri berarti seorang arsiparis harus bertanggung jawab. Dan pada nomor 9 dijelaskan arsiparis harus mengikuti keunggulan profesional dengan menambah pengetahuan kearsipannya. Berarti kode etik tersebut berkaitan dengan prinsip kode etik di bagian mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi sebagai seorang arsiparis harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya dan pengalamannya, baik itu mengikuti diklat, BIMTEK, ataupun pembelajaran sejarah mandiri, supaya tetap berkompeten dan adaptif dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan pada nomor terakhir di kode etik ICA, dijelaskan bahwa arsiparis harus menyelenggarakan pemeliharaan atau pelestarian dan penggunaan warisan dokumen terdunia. Berarti ini berkaitan dengan prinsip kode etik, yaitu di bagian kerjasama. Karena dengan bekerja sama dapat menambah insight dari banyak orang, menambah relasi pada profesi kearsipan itu sendiri, supaya dapat bertukar pikiran, melakukan evaluasi, dan dapat mencapai tujuan bersama secara tepat dan cepat. Terima kasih untuk Selania Ivana. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus kearsipan dan kode etik ICA. Kita akan menganalisis kasus kearsipan, yaitu peran arsip dalam pemberantasan korupsi. Ini analisis kasus dengan kode etik ICA. Dalam contoh kasus kearsipan tersebut diterangkan bahwa putusan hakim untuk tindak pidana korupsi sudah terpenuhi seperti pegawai negeri atau selain
pegawai negeri yang ditugaskan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi. Ini berarti Arsiparis sudah melanggar kode etik yang ada pada ICA, yaitu nomor 3 dan 8. Itu nomor 3, Arsiparis harus melindungi keaslian dokumen selama pengolahan, pemeliharaan atau pelestarian dan penggunaan arsip. Dan nomor 8, Arsiparis harus menggunakan kepercayaan khusus yang telah diberikan pada Arsiparis untuk kepentingan umum dan menghindari penggunaan posisi mereka untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak adil. Next. Selain itu, bisa dikaitkan dengan kode etik ICA nomor 10, Arsiparis harus menyelenggarakan pemeliharaan atau pelestarian dan penggunaan warisan dokumenter dunia melalui kerjasama dengan anggota profesi mereka sendiri dan yang lainnya. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita sebut KPK, selaku lembaga yang diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi, menjalin kerjasama dengan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang kita sebut ANRI dalam bidang kearsipan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang menerapkan transparansi serta menempatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik dan pengimplementasian akuntabilitas. Ini juga berkaitan juga dengan kode ICA, yaitu nomor 4, Arsiparis harus memastikan aksesibilitas atau kemudahan akses dan kejelasan konteks arsip yang berkelanjutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jonathan Ramos sebagai MC untuk kesimpulan dan sarannya. Baik, saya akan menyimpulkan dari ICA. Dalam kode etik ICA yang memuat 10 nomor sudah dijelaskan dengan jelas dan dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang yang memiliki profesi sebagai arsiparis harusnya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dikerjakan. Harus bisa membedakan lingkungan saat bekerja ataupun tidak. Kode etik ICA sudah memuat 9 prinsip kode etik dengan masing-masing kode etik memiliki keterkaitan yang berbeda dengan prinsip kode etiknya. Pada analisis salah satu contoh kasus kearsipan Indonesia, yaitu tentang korupsi karena pemalsuan dokumen, juga sudah memuat beberapa poin di kode etik ICA. Beberapa di antaranya juga masuk ke dalam pelayanan yang harus memadai dan prima bagi publik untuk mencapai good governance dengan pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi informasi publik. Selanjutnya, saran dari kelompok kami dari penulis bahwa benar sekali penting untuk memiliki kode etik di berbagai setiap organisasi profesi, tidak hanya di bidang kearsipan saja. Untuk kedepannya mungkin kode etik harus memiliki pengesahan yang legal supaya dapat diakui tidak hanya di organisasi itu, tapi juga di seluruh dunia ini. Kode etik ini sifatnya mengikuti, jadi tidak memihak. Siapapun yang melanggar dikenakan sanksi, harus adil dalam pemberlakuannya. Selain itu, bisa juga ditunjang dengan panduan manual kearsipan yang digunakan. Dan perbanyak kerjasama dalam bidang kearsipan maupun yang bukan. Karena arsip dapat tercipta tidak dalam lingkup pemerintahan dan perusahaan saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan ini merupakan daftar referensi yang kami peroleh untuk presentasi tentang mengenai ICA. Dan ini merupakan lampiran kerja kelompok kami dari kelompok 8. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kelas